Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengisi sisa kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita pergunakan sisa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat mengamalkan salah satu kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, marilah kita buka kitab suci Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Dan sesungguhnya ingat akan Allah itu adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Di dalam ayat yang pertama, Allah mengingatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya untuk dapat membaca apa yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Dengan pangkal ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diberi tuntunan oleh Allah bagaimana caranya memperteguh jiwa menghadapi tugas yang sangat berat itu. Melakukan dakwah kepada manusia, yang pertama hendaklah dia selalu membaca dan merenungkan, memahamkan isi dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Hendaklah senantiasa diulang-ulangnya sampai mendalam dan mempengaruhi kepada seluruh tindakan hidupnya. Di samping itu hendaklah dia mendirikan sholat. Di dalam ayat ini dijelaskan akibat atau kesan yang nyata dan jelas atau yang positif dari sembahyang. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Bagian dari ayat ini telah menjelaskan bahwa sholat itu adalah benteng. Dengan mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam,
yaitu pada waktu-waktu yang sangat penting. Dari mulai fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada waktu-waktu yang sangat penting itu haruslah diartikan sebagai benteng untuk membentengi diri. Selalu hati kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sholat yang kita kerjakan sehari semalam 5 waktu, haruslah terhubung di dalam qalbunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sholat yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari itu, jangan sampai sholat yang kita perbuat itu hanya sekedar menggugurkan dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, melainkan sholat harus menjadi benteng dalam kehidupan sehari-hari itu, membentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Dari mulai kita melaksanakan sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, haruslah tertanam di dalam kolbu kita itu, dibentengi untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah hal ini dijalankan oleh kita dalam mengisi kehidupan sehari-hari di alam dunia ini sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia, maka insya Allah kehidupan kita di alam dunia ini akan menjadikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu dibentengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dengan sanadnya oleh Ibnu Abi Hatim dan hadis Imran bin Husain. Moga-moga ridho Allah meliputi dirinya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pernah ditanya orang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari pada perbuatan keji dan munkar. Apa maksudnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, fala salatallah." Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya daripada yang keji dan yang mungkar, maka tidaklah ada sembahyang baginya. Dan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas, bersabda Nabi SAW, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'ada." Barang siapa yang sembahyangnya tidak mencegahnya dari yang keji dan yang mungkar, tidaklah dia bertambah dekat dengan Allah, melainkan bertambah jauh. Demikianlah diungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan ini menjadikan peringatan, pedoman bagi kita di dalam melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Maksudnya ialah bahwa yang disebut sembahyang itu ialah gabungan dari amalan kita yang zahir, yang di dalam ilmu fikih disebut rukun fi'li,
artinya bahagian yang kita perbuat dalam mendirikan sholat, sejak dari tegak berdiri menghadap kiblat, memasang niat melafalkan takbir, membaca segala yang patut dibaca, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud sampai tahiyatul akhir, dan sampai salam. Tetapi semuanya itu menjadi kecil atau tidak berarti kalau dalam mengerjakan sholat itu kita tidak mengingat Allah, atau mengingat bahwa yang kita tuju dalam sholat itu ialah mengingat Allah, maka ingat akan Allah itulah yang paling penting atau paling besar dalam sholat. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa seseorang sahabat Nabi pernah mengadukan kepada beliau bahwa ada seorang laki-laki, dia sholat pada malam hari, tetapi setelah di pagi harinya dia pergi mencuri. Lalu Nabi berkata bahwa bila orang yang telah betul-betul sholat, maka sholatnya itulah kelak yang akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Abul Aliyah mengatakan bahwa pada sholat itu hendaklah dilatih mendirikan 3 keistimewaan. Kalau 3 keistimewaan itu tidak ada, tidaklah berarti sholatnya. Yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua khosyah, dan yang ketiga zikrullah. Ikhlas artinya semata-mata satu saja tujuan, yaitu karena Allah. Khosyah artinya takut amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan zikrullah artinya ingat kepada Allah di dalam hati disertai dengan sebutan yang keluar dari lisan kita. Mudah-mudahan kalau kita di dalam melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, tertanam di dalam kolbu kita itu rasa ikhlas kepada Allah, khosyah kepada Allah, zikrullah kepada Allah, insya Allah akan menjadi benteng dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Sehingga sholat menjadikan salah satu kewajiban yang dapat menjadikan kita selalu ingat akan kebesaran Allah dan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya, dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dapat dibentengi bahwa dari lisan kita, perilaku kita dibentengi dengan sholat yang kita perbuat dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam mengisi perjalanan hidup di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat dibentenginya dengan sholat dan amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah kalau kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah kehidupan kita akan diberikan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.